Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zuriata Thaibah. Saya mahasiswa Politeknik Negeri Padang dari jurusan Teknologi Informasi, Prodi D3 Manajemen Informatika. Nomor BP 1901091009. Nah, di sini saya ingin mempresentasikan penjelasan tentang penjadwalan proses. Nah, baik, saya akan memulainya. Yang pertama adalah deskripsi penjadwalan proses. Penjadwalan proses adalah kumpulan kebijaksanaan dan mekanisme di sistem operasi yang berkaitan dengan urutan kerja yang dilakukan sistem komputer. Sasaran utama dalam penjadwalan proses adalah optimasi kinerja sistem komputer menurut kriteria tertentu. Penjadwalan proses memutuskan beberapa hal. Yang pertama, proses yang harus berjalan, kapan dan selama berapa lama proses itu berjalan. Kriteria untuk mengukur dan optimasi kinerja penjadwalan ada beberapa, yaitu ada 5. Yang pertama adil atau fairness, kedua efisiensi, ketiga waktu tanggap, keempat turnaround time, yang kelima throughput. Baiklah, saya lanjut. Selanjutnya adalah kriteria penjadwalan. Yang pertama, ada utilisasi CPU. Utilisasi CPU menjadikan CPU terus-menerus sibuk atau menggunakan CPU semaksimal mungkin. Yang kedua ada throughput, yaitu jumlah kerja yang dapat diselesaikan selama satu selang atau unit waktu. Yang ketiga, turnaround time. Waktu yang dihabiskan dari saat proses atau job mulai masuk sampai proses itu diselesaikan oleh sistem. Sasaran penjadwalannya adalah meminimalkan turnaround time. Selanjutnya waiting time, yaitu meminimalkan waktu tunggu proses. Jumlah waktu yang dihabiskan menunggu di ready queue. Response time, meminimalkan waktu tanggap sehingga menghasilkan sistem yang responsif. Selanjutnya, tipe dan strategi penjadwalan. Penjadwal jangka pendek atau short term scheduler bertugas menjadwalkan alokasi pemproses di antara proses-proses ready di memori utama. Yang kedua, penjadwal jangka menengah, medium term scheduler. Setelah eksekusi selama satu waktu, proses mungkin ditunda karena permintaan layanan masukan atau keluaran atau memanggil suatu sistem call. Yang ketiga, penjadwal jangka panjang, long term scheduler. Penjadwal panjang bekerja terhadap antrian batch dan memiliki batch berikutnya yang harus dieksekusi sistem. Nah, penjadwal jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang itu termasuk dalam tipe penjadwalan. Nah, selanjutnya itu ada strategi penjadwalan. Itu ada 2. Yang pertama penjadwalan non-preemptive atau run to completion. Yang kedua penjadwalan preemptive. Nah, yang kita bahas pertama adalah penjadwalan non-preemptive, yaitu proses diberi jatah waktu oleh pemroses, maka pemroses tidak dapat diambil alih oleh proses lain sampai proses itu selesai. Yang kedua, penjadwalan preemptif. Proses diberi jatah waktu oleh pemroses, maka pemroses dapat diambil alih oleh proses lain, sehingga proses sebelum selesai dan harus dilanjutkan menunggu jatah waktu pemroses tiba kembali pada proses itu. Kita lanjut. Penjadwalan. Algoritma penjadwalan. Ada beberapa jenis algoritma penjadwalan. Yang pertama itu non-preemptive dan preemptive. Nah, yang pertama non-preemptive. Setiap proses secara sukarela memberikan CPU dari OS. Nah, non-preemptive menggunakan konsep yang pertama itu FIFO, first in first out, atau SJFS, first come first serve. Yang kedua SJF, shortest job first. Yang ketiga HRN, highest ratio next. Yang keempat MFQ, multiple feedback queues. Yang kedua itu ada preemptive. OS dapat mengambil CPU dari suatu proses setiap saat. Nah, preemptive ini menggunakan konsep RR atau round robin, SRF, shortest remaining first. Yang ketiga itu ada PS, priority scheduling, GS, guaranteed scheduling. Nah, algoritma scheduling.
memilih dari proses yang berada di memori atau ready to execute dan memberikan jatah CPU ke salah satu proses tersebut. Keputusan untuk algoritma dilakukan pada saat beberapa proses. Yang pertama itu switch dari status running ke waiting, switch dari status running ke ready, switch dari status waiting ke ready, dan terminates. Next. Yang pertama akan kita bahas adalah first in first out atau FIFO. FIFO ini merupakan penjadwalan tidak berprioritas. FIFO adalah penjadwalan paling sederhana, yaitu proses-proses diberi jatah waktu pemroses berdasarkan waktu kedatangan. Pada saat proses mendapat jatah waktu pemroses, proses dijalankan sampai selesai. Nah, penilaian penjadwalan ini berdasarkan beberapa kriteria optimasi. Yang pertama itu fairness, penjadwalan FIFO adil di dalam arti resmi. Yang kedua, efisiensi, FIFO sangat efisien dalam penggunaan pemroses. Ketiga, waktu tanggap, penjadwalan sangat tidak memuaskan karena proses dapat menunggu lama. Tidak cocok untuk sistem interaktif turnaround time, penjadwalan FIFO tidak bagus. 4. Throughput, penjadwalan FIFO itu tidak bagus. Nah, selanjutnya ada shortest job first atau SJF. Penjadwalan ini mengasumsikan waktu jalan proses sampai selesai diketahui sebelumnya. Mekanismenya adalah menjadwalkan proses dengan waktu jalan terpendek lebih dulu sampai selesai, sehingga memberikan efisiensi yang tinggi dan turnaround time rendah, dan penjadwalannya tak berprioritas. Di sini saya ada memberikan pertanyaan atau melampirkan soal, silahkan dimengerti sendiri. Di sini ada lanjutannya, di sini sudah saya memberikan rumus juga. Nah, kita lanjut lagi, yaitu round robin atau RR. Merupakan penjadwalan yang paling tua, sederhana, adil, dan banyak digunakan algoritmanya dan mudah diimplementasikan. Penjadwalan ini bukan di-frame oleh proses lain, tapi oleh penjadwal berdasarkan lama waktu berjalannya proses. Frame by time. Penjadwalan ini tanpa prioritas. Nah, berasumsi bahwa semua proses memiliki kepentingan yang sama, sehingga tidak ada prioritas tertentu. Next. Priority scheduling atau PS adalah setiap proses diberi prioritas dan proses yang berprioritas tertinggi mendapat jatah waktu lebih dulu atau running. Berasumsi bahwa masing-masing proses memiliki prioritas tertentu, sehingga akan dilaksanakan berdasar prioritas yang dimilikinya. Pemberian prioritas diberikan secara statis dan dinamis. Nah, secara statis berarti prioritas tidak berubah sama sekali. Tetapi secara dinamis atau dynamic priorities merupakan mekanisme untuk menanggapi perubahan lingkungan sistem beroperasi. Prioritas awal yang diberikan ke proses mungkin hanya berumur pendek setelah disesuaikan ke nilai yang lebih tepat sesuai lingkungannya. Next, Multiple Feedback Queues atau MFQ. MFQ merupakan penjadwalan berprioritas dinamis. Penjadwalan ini untuk mencegah atau mengurangi banyaknya swapping dengan proses-proses yang sangat banyak menggunakan pemroses, karena menyelesaikan tugasnya memakan waktu lama. Diberi jatah waktu atau jumlah kuanta yang lebih banyak dalam satu waktu. Ketentuan yang berlaku adalah sebagai berikut. Yang pertama itu dijalankan proses pada kelas tertinggi. Jika proses menggunakan seluruh kuanta yang dialokasikan, maka diturunkan kelas prioritasnya. Yang ketiga, proses yang masuk untuk pertama kali ke sistem langsung diberi kelas tertinggi. Next. Yang selanjutnya adalah Shortest Remaining First atau SRF. SRF merupakan penjadwalan berprioritas dinamis. Nah, SRF adalah preemptif untuk time sharing. Melengkapi SJF pada SRF, proses dengan sisa waktu jalan estimasi terendah dijalankan, termasuk proses-proses yang baru tiba. Pada SJF, begitu proses dieksekusi. Pada SRF, begitu proses dieksekusi, proses dijalankan sampai selesai. Pada SRF, proses yang sedang berjalan atau running dapat diambil alih
proses baru dengan sisa waktu jalan yang diestimasi lebih rendah. Next, ada Guaranteed Scheduling atau GS. Guaranteed Scheduling atau GS, penjadwalan preemptif. Nah, termasuk penjadwalan berprioritas dinamis juga. Penjadwalan ini berupaya memberi masing-masing pemakai daya pemroses yang sama. Jika terdapat N pemakai, maka tiap pemakai diupayakan mendapat 1/N daya pemroses. Penjadwal akan menjalankan proses dengan rasio terendah sampai rasio proses di atas pesaing terdekatnya. Next. Mungkin sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman, jangan lupa komen, like, dan subscribe. Jangan lupa share juga ya.